kuliah gitu ya. Terus kuliahnya kan aku itu dari keluarga ini kayak sibuk banget, kayak mau bagi waktunya itu susah banget. Kemudian ada tips yang bisa apa ya dilakukan cara membagi waktu dengan teman itu seperti apa? Ya kalau menurut aku sih itu pintar-pintar kita bagi waktunya ya, soalnya itu kan ya dari mulai bangun tidur itu kita ngaji, terus nanti setengah 7 udah siap-siap, terus nanti jam 7-nya itu udah harus ke kampus sih kalau aku, soalnya kan aku keluar dulu ya. Terus nanti pulangnya jam 3, nanti kalau habis setelah kuliah itu langsung ngaji lagi, terus nanti jamaah, terus nanti sekolah lagi, pokoknya ya gitu. Terus waktu istirahat tuh kayaknya cuma sebentar banget ya, cuma kalau dihitung tuh cuma nggak ada sampai 5 jam istirahat. Waktu ngerasa luang itu ya. Kalau itu kalau waktu di rumah kayak bantu-bantu ibu kayak ngurus kerjaan rumah kayak dari pagi bangun tidur bangun tidur. Terus kan ya kayak biasanya ibadah, habis itu nanti kayak bersihin rumah, kayak nyapu, terus kayak lagi kuliah, habis kuliah tuh kan nanti bantu ibu karena kayak punya usaha di rumah, jadi bantu ibu gini. Habis itu nanti masih kayak mikirin apa kayak pekerjaan rumah juga, kayak kayak nyuci piring, terus apa masak, terus kayak cuci baju kayak gitu, kayak kan tiap hari keulang terus kayak gitu. Nah terus nanti habis itu masih kegiatan-kegiatan kayak malamnya kegiatan kayak apa tugas kuliah kayak gitu. Tapi juga dibagi maksudnya sama ngurusin jualan buat besok hari kayak gitu. Nah terus itu terulang terus istilahnya jadi kepotong. Jadi apakah kebutuhan di lingkungan atau ekspektasi diri sendiri itu lebih berat? Mungkin apakah lingkungan itu terasa berat di saat sudah menginjak dewasa atau sama saja seperti waktu kita kecil seperti itu? Lebih berat soalnya kayak kalau kayak dengan keluarga gitu, kita lihat orang tua kita gitu, mana kan dia makin berumur kayak gitu, terus tenaga fisiknya itu juga mesti kayak berkurang, terus kita kayak mikir apa itu kayak kan kalau dari saya sendiri tuh kayak masih kadang malas-malasan kayak mikir kok malas-malasan kayak gini, padahal orang tua aku selalu buat aku, terus kayak apa ya aku malas-malasan aku bakal gimana nanti nih. Terus sampai sekarang aja saya masih kayak malas-malasan, masih banyak malas-malasan, walaupun sebenarnya sadar kalau harusnya kayak harus lebih menata kehidupan masa depan. Apa sih kebutuhan dari lingkungan atau ekspektasi sendiri? Ya kalau menurut aku sih lebih berat banget ya, soalnya itu waktu pas kecil kalian pernah nggak sih kayak dulu tuh waktu kecil lihat orang pas SMA gitu kayak kayaknya jadi orang besar gitu gak sih, jadi kayak sekalinya udah ngerasain pas di posisi gitu, jadi kayak ternyata jadi besar tuh udah jadi dewasa itu gak enak, ternyata lebih banyak banget beban pikirannya, jadi kayak ngerasa terbebani banget pokoknya. Pernahkah kalian ada keinginan untuk kembali di masa kecil? Ada banget. Harus saya gimana? Soalnya kayak gak terlalu mikir kayak hari ini mau ngapain, kayak gimana ya, maksudnya hari ini mau ngapain pasti kan kayak main. Kalau kayak kalau di masa tuh kayak kalau di mana ya ini kalau di mana kan kayak mikirnya ke hal yang lebih serius gitu. Kalau mau main-main kayak jadi apa pilihannya gitu, Mikirin waktu, kayak kita buang-buang waktu pasti kayak apa? bangun tidur itu aja kita udah kayak langsung mikir gitu. Kalau dulu kan kayak masih kecil kayak Lupa banget gitu. Kalau
sampai aku tuh bingung bagi waktunya tuh gimana. Soalnya kan kalau di pondok itu kalau aku kan kalau pulang itu kan jam 3 biasanya, nanti HP-nya langsung dipukul. Situ kalau udah sampai lagi itu jam setengah 11 sampai jam setengah 12 itu kayak mau ngerjain tugas tuh kayak waktunya tuh kapan gitu, nggak ada waktu luang belajar gitu. Menurut kalian media sosial itu memberatkan tekanan hidup orang dewasa kan? Ya, menurut kalian media sosial itu memperberat tekanan hidup orang dewasa apa tidak? Enggak sih, kalau menurutku ya kalau malah kayak buat sarana hiburan, terus sarana kayak kita cari informasi tentang kayak apa, tentang pekerjaan, terus informasi kayak berita ini itu kayak gitu. Kalau menurutku Tapi kadang tuh kayak kalau misalnya kita lagi pusing itu biasanya udah scroll, terus tuh kayak kalau udah scroll tuh nggak sadar gitu, kayak udah keterusan gitu kan. Jadinya tuh kayak menurut aku agak ya tergantung gitu. terganggu sedikit sih, tergantung kitanya sendiri sih. Istirahat itu bentuk malas atau memang kebutuhan? Kalau aku sih kebutuhan ya, soalnya kalau pikir-pikir dari Senin sampai Kamis tuh istirahat tuh paling cuman berapa jam. Paling kalau siang tuh nggak pernah namanya tidur siang ya, jadi tuh istirahatnya cuman waktu malam pas tidur itu aja. Itu menurut aku kebutuhan banget. Apa yang paling sulit yang pernah kalian alami saat mulai menjadi orang dewasa? Apa ya? Kalau menurut saya ya ini sih nggak ada. Kalau itu cuma pemikiran saya aja yang kayak kayak saya tuh gampang OVT. Jadi itu cuma apa yang Ya. berarti itu kayak hasil dari pemikiran saya aja. Nanti kalau udah dilakuin nanti kayak ya udah. Dan lewat juga gitu. Kayak ya sebenarnya Kak, sambil OVT sambil yakin sama Allah kayak bakal bisa kayak kamu ngelewatin ini, tapi kan kayak mesti kepikiran terus yang bikin berat cuma itu. Sebenarnya tuh kalau kita semuanya itu beban gitu ya, kita anggap santai aja tuh mungkin kayak rasanya tuh kayak lebih enak aja ya. Kalau kita ini kan biasanya kalau ada tugas gitu langsung kita bawa pikirin, jadi itu kayak terlalu OVT gitu. Gimana ya, bener gak ya, salah gak ya, terus kayak di berkuliah nanti kayak takut dosennya gimana gitu, nanti kayak gimana dosen gimana. Kalau misal kita kayak kayak waktu sesi presentasi kayak gitu, terus kita mau tanya, terus kayak apa, mau tanya terus kayak diskusi gitu, kita kan kayak sebelum tanya tuh kayak mesti kayak ada rasa takut, mikir nanti kayak pertanyaanku salah gak ya, kayak apa salah gak ya, terus apa itu terlalu menyulitkan gak ya, gitu. Pernah nggak sih kalian saat dewasa itu kehilangan semangat? Karena sering Penyebabnya seperti apa? penyebabnya ya diri sendiri sih, kayak Jadi overthinking tadi itu ya. kayak contoh thinking terus kayak apa itu kayak di percintaan, kayak kan udah biasa ya percintaan kayak gitu. Jadi
dan pikirnya mesti sering ke situ sih kalau aku. Aku juga gitu sih. Aku sekarang ini bener-bener lagi di posisi kayak apa ya, bisa dibilang hilang arah, tapi ya enggak. Tapi kayak sekarang aku kayak mikir aku kuliah kayak gini-gini aja, terus kayak masih banyak ngandelin AI kayak gitu, gak banyak baca-baca buku kayak gitu. Kayak nah gitu. Terus aku mikir nanti aku bisa nggak kayak gini, aku bisa nggak kayak UKT mahal tapi kayak aku cuma kalau kuliah cuma kayak berangkat terus dengerin dosen, dengerin teman-teman presentasi, pulang udah pasti kayak gitu. Kayak habis itu di rumah kayak ya udah nggak Bilang bikin lagi. kayak yang dibilangin apa tadi di kampus tuh kayak gak ada di otak, gak ada bekasnya, kayaknya udah bilang gitu. Keluar apa aku sampai mikir apa keluar Oh, berarti iya nggak kuliah lagi kayak gitu. Kemudian menurut kalian uang itu bisa mengurangi rasa capek menjadi orang dewasa apa enggak? kalau menurut aku bisa banget ya, soalnya tuh kalau lagi stres tuh kalau banyak uang tuh bisa buat shopping, bisa buat belanja skincare kayak gitu tuh kayak rasanya kayak semua itu kayak kayak otak itu jadi kayak lebih refresh gitu, kayak lebih refresh gitu kayak ya sangat banget. Walaupun nggak ada teman ya, kalau ada duit mah Bisa kemana-mana kemana-mana gitu kan. apalagi kalau orang tersebut kayak apa nggak malu kalau di apa kayak los gitu loh, di luar main sendiri los sampai sendiri los, jadi kayak enak aja berarti ada duit. Justru kalau kayak kita nggak punya uang tuh kayak mikir jadi malah mempengaruhi pas kuliah juga gak sih, kayak dia nggak punya uang kalau pengen beli sarapan contohnya kayak lapar tapi nggak punya uang gini kayak mahal banget sih. Kalau diberi kesempatan untuk mengulang menjadi anak kecil lagi sebelum masa dewasa, itu fase yang ingin diperbaiki itu fase yang apa? Seperti apa? Fase dalam apa? Kalau mau belajar kalau tuh pengen pas kecil tuh nggak banyak mainnya, jadi kita kayak dari kecil tuh emang dilatih buat belajar serius, jadi kita pas besar tuh udah kebiasaan
kayak ya sebenarnya kita sendiri sih ya harusnya coba-coba kayak apa sebisa mungkin kayak nata kayak mana, tapi sampai umur segini kayak ini kayak belum ada training mau pendidikannya gimana gitu. kayak bingung mau ngawalin gitu ya, kayak aku mau ngapain dulu ini, kayak Sampai bingung yang mana dulu gitu, saking banyaknya usus yang mau Kemudian bagaimana cara kalian itu menghadapi rasa takut akan kegagalan? level mungkin jangan yang pikir itu yang positif aja gitu, gak usah yang overthinking gitu, soalnya itu juga ngaruh banget ya di kehidupan. Kemudian tak sih memiliki target di usia muda itu sebenarnya? Ini banyak. Jadi kalau kita nggak punya target itu kayak gini ya, kayak sebenarnya aja mau kemana nanti gitu ya, kayak balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Pernah nggak sih kalian merasa insecure itu dalam kayak pencapaian teman kita, misalnya kayak mereka udah sukses apa gitu? Kok aku stuck gini aja, kok bisa kayak contohnya harus public speaking, terus kayak ikut duta-duta, terus itu terlalu tinggi ya, kayak contohnya kayak di dalam kelas bisa kayak apa, kayak nanya gitu. kita kan kayak masih terpikir kalau mamanya nanti gimana ya, itu kan dari tadi kayak kita masih berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu. Menurut kalian apakah setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing untuk sukses? Masih ada waktu masing-masing. Itu waktu yang gimana? Waktu suksesnya itu kayak ada yang cepat, ada yang lambat, itu apakah sudah ditakdirkan seperti itu atau tergantung orangnya mau seperti apa? Ya, itu tergantung dari sendiri sih, karena kayak kita lagi kuliah gini terus yang kayak yang sudah itu teman tuh ya karena dari target dirinya sendiri sih. Kalau dia emang bener-bener pengen cepet-cepet wisudanya mungkin ya nggak keluar dari rumahnya. Tapi kalau dia males-malesan ya itulah jadi bulan sih kayak udah semester gitu. Itu takdir, tapi kayak takdir tapi bisa Iya. bisa dirubah gitu loh. Ada misal kayak takdirnya dia tuh kayak kayak orang kekurangan kayak gitu, terus tapi dia mau berusaha kayak gitu. Pasti ada jalannya. Jadi kayak nanti roda berputar, dia juga berputar. Kalian bahagia di usia dewasa itu seperti apa sih? Kalau menurut aku sih yang tenang, terus nggak ada tekanan gitu, ya udah bebas. Aku tuh bebas itu baik ya, nggak kayak bebas yang di luar sana yang kayak gitu. Dan apa yang paling menentukan saat masuk dunia orang dewasa? Tekanannya sih, tekanan, terus kayak apa itu ya masalah kayak yang belum tentu kayak kita bisa mengatasi itu sendiri, terus kayak belum tentu solusi dari masalah itu kayak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Pernah nggak saat dewasa ini kalian tuh merasa lelah pura-pura kewajiban orang lain? Masalah terus pulang-pulang Ya. Pernah sih ya, apalagi kalau ke orang tua gitu. Kita kan capek, bener emang capek ya kalau pas kuliah gitu. Tapi kan orang tua kita mungkin justru malah lebih capek dari kita ya. Jadi kita kalau mau ngeluh kadang mau kelihatan capek di depan mereka tuh kayak nggak tega, nanti malah bikin mereka jadi kepikiran atau jadi gimana gitu. Jadi itu kayak ya pura-pura biasa aja gitu. nggak ada sesuatu yang nggak ada something.
kita kan kuliah ya gitu ya, cuma duduk dengerin dosen menjelaskan materi teman-teman gitu itu. Ya udah kalau fisiknya ya udah biasa aja sih. Jalan aja ya. Iya. Menurut kalian kenapa semakin dewasa itu semakin banyak pikiran? Ya, yang dari tadi jadi kayak tekanan tanggung jawab kita. Ya emang seharusnya gitu sih ya. Iya. Kalau itu bisa tuh ya lebih tanggung jawab juga lebih bisa juga. Menurut kalian apa yang paling berubah dari diri kalian setelah mulai dewasa? Sebenarnya dari apa ya segi Bebas mungkin dari kegiatan atau dari sosial. kalau kegiatannya jadi lebih sibuk ya. Kayak kalau di masyarakat itu jadi kayak kurang gitu ya. Iya. Kita sendiri kan bagi waktunya yang di rumah aja tuh kayak jarang banget, apalagi terjun ke masyarakat. Aku malah anu sih kalau semakin besar malah kayak semakin kayak gak terlalu ke lingkungan. Kayak dulu kan kayak sering kayak apa Interaksi. berinteraksi malah kayak menutup diri. Aku sekarang malah Kayak dulu tuh kayak gak ada kerjaan jadinya ya udahlah ikut ini, ya udah di rumah aja kan. Kalau sekarang sekarang gak tahu kenapa kayak kalau keluar tuh kayak udah capek banget beneran kayak capek. Dan aku cuma kalau rumah kayak capek gitu ketemu orang capek. Menurut kalian apakah teman di usia dewasa ini dapat mempengaruhi cara berpikir? Cara berpikir kita. Oh iya sih. iya, tapi kayak ya tergantung kita sendiri. Kadang ya kayak terpengaruh, tapi kadang kayak juga enggak gitu. Iya nggak sih? Kayak Jadi kita temenan sama yang lebih kecil kan takutnya nanti kita pikiran kita jadi kayak gitu dia. Justru kita yang ngajarin dia untuk dewasa lagi seperti ini. Mungkin saat dewasa, apa yang kalian pelajari saat mengalami kegagalan dari yang sebelum-sebelumnya? Ya jadi pelajaran aja ya sih. Terus yang kemarin-kemarin itu nggak usah diulangi lagi. Gimana? Aku bentuk dukungan pada sederhana yang sebenarnya dibutuhkan seseorang saat sedang lelah. cerita kita kayak di rumah kayak di cerita sama kita di rumah sama teman atau saudara atau keluarga kayak ada apa Rasa dihargai. kayak gitu. Terus malah ngasih solusi dia yang senang. Kayak cuma diperlukan loh kayak bikin budaya kayak gini. Pernah nggak kalian itu ingin berhenti saja sejenak dari kesibukan atau aktivitas yang sedang dijalani sehari-hari? Ya pastinya pernah ya. Tapi nanti aku mikirnya pengen berhenti gimana ke depannya. Pengen sendiri ya kayak pengen bebas ngambil kayak apa yang kita pengen tanpa itu kayak daripada kayak Bangsa. terus kayak apa kayak tanpa ada komen dari orang lain gitu loh kayak bebas sama orang lain gitu kayak itu nggak tahu Tidak terasa obrolan kali ini telah sampai di penghujung podcast. Dari pembahasan kita tadi, kita bisa belajar bahwa dewasa tidak selalu mudah. Kemudian ada